Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film asal Turki yang berjudul Paperleaf, rilisan tahun 2021, yang berfokus pada seorang pria bos para pemulung yang bernama Mehmet. Seperti biasa, saya ingin memperingatkan bahwasanya ini adalah spoiler dari film yang berjudul Paperleaf 2021. Hak cipta tentunya berada penuh di tangan mereka, dan jika ada kesalahan, kami telah memberikan nomor agar bisa membahas perihal tentang itu. Di awal film kita akan dibawa ke Istanbul, dan scene pun langsung memperlihatkan tokoh utama yang bernama Mehmet, di mana dia sedang memungut sampah-sampah yang ada, dan dia pun langsung kembali ke gudangnya karena di saat itu sedang turun hujan. Di gudangnya, penyakit gagal ginjal milik Mehmet kambuh yang membuatnya dibawa ke rumah sakit oleh temannya yang bernama Gonzi. Di rumah sakit pun Mehmet dan Gonzi harus menunggu nomor antrian dikarenakan mereka berasal dari golongan bawah. Namun berbeda dengan pasien yang baru saja datang, dia pun langsung ditangani dikarenakan dia dari golongan atas. Dan tak lama datanglah pamannya yang bernama Tahsin yang mengantar Mehmet dan Gonzi pulang. Di dalam mobil mereka pun sedikit bercanda. Di rumah, Mehmet meminum obatnya dan melihat kenang-kenangan foto masa kecilnya bersama ibunya, dan dia pun tertidur pulas. Keesokan paginya, dia pun seperti biasa bersih-bersih lalu makan dan pergi ke gudang. Di perjalanan, 3 orang anak jalanan meminta uang sebesar 5 lira kepada Mehmet dengan alasan membeli roti. Dan Mehmet pun memperingatkan mereka agar tidak menggunakan uang itu untuk membeli lem. Dan para bocil itu pun mengatakan bahwa mereka hanya ingin membeli roti, dan Mehmet pun memberikan 5 lira itu. Sesampainya di gudang, sudah ada banyak yang menunggunya, dan Mehmet pun melakukan tugasnya sebagai bos pemulung. Gonzi pun memperingatkan kepada Mehmet di hari itu agar tidak memulung lagi karena dia tidak sehat dan belum mendapatkan donor ginjalnya. Kemudian Gonzi pun pergi. Gonzi memulung banyak kardus dan juga botol minuman keras, dan sempat dia dikejar oleh pemulung lain karena dia mengambil sampah yang ada di wilayah mereka. Sewaktu kembali ke gudang, Mehmet menyuruh yang lainnya menimbang milik Gonzi. Namun Gonzi menolak dan ingin pergi sebentar ke acara pernikahan yang ada di sana untuk mengemis, dan berpikiran siapa tahu di sana dia bisa mendapatkan sedikit uang sebagai tambah-tambahan. Sewaktu yang lainnya telah pulang, Mehmet mendengar suara dari sampah milik Gonzi, dan dia langsung mengeceknya, di mana setelah dilihat ternyata itu adalah seorang anak laki-laki yang terlihat sangat ketakutan. Dan Mehmet pun bertanya beberapa hal, mulai dari namanya, yang dimana nama anak laki-laki ini adalah Ali. Dan Mehmet pun di malam itu memberikan makanan kepada anak tersebut, di mana terlihat terdapat banyak sekali lebam di tubuh anak itu. Dan Mehmet pun membawa Ali pulang ke rumahnya. Tak lama dia pun menelpon Gonzi dan menyuruhnya datang ke rumah. Gonzi pun datang, dan Mehmet pun menanyakan perihal tentang Ali yang ada di karung sampahnya. Dan juga Mehmet memperlihatkan Ali yang tertidur, di mana Gonzi seperti termenung dan terdiam sejenak dan mengatakan bahwa dia akan melaporkan anak itu ke polisi. Namun Mehmet menyuruhnya diam dan tidak melapor kepada polisi, serta tidak memberitahukan hal itu kepada paman Tahsin. Gonzi pun bersikeras akan melaporkan Ali. Namun Mehmet menyuruh Gonzi bersumpah dan tidak akan mengatakannya. Dan kemudian Gonzi pun pergi. Keesokan harinya, Mehmet pun pergi ke tempat pakaian dan membelikan baju untuk Ali karena mereka akan pergi ke tempat pemandian. Singkat cerita, Mehmet dan anak-anak lainnya pun ke pemandian, dan diperlihatkan Mehmet yang menyiram tubuh Ali, dan terlihat juga terdapat banyak lebam akibat ayahnya Ali yang memukulnya, yang dimana hal itu harus membuat ibunya terpaksa membuang Ali agar dia tidak dipukuli lagi. Mehmet, Ali, dan juga Gonzi dan lainnya pun bermain air dan tertawa. Seusai dari pemandian, mereka pun makan di pinggir jalan, dan Mehmet pun mengatakan kepada Gonzi agar mengumpulkan anak-anak dan juga pemusik karena mereka akan merayakan pesta untuk Ali nanti malam. Dan Gonzi pun sekali lagi dengan bingungnya mengikuti perkataan dari Mehmet. Mehmet pun selanjutnya mendatangi toko kue milik temannya yang bernama Husen.
dan menyuruh Gonzi agar menjaga Ali dan dia akan masuk ke dalam untuk membeli kue. Husain pun menyambut Ali dengan ramah dan mereka pun ke belakang. Dan pada akhirnya Mehmet mengambil kue rasa coklat dan tak lama terdengar suara Ali yang mengatakan bahwa dia baru saja akan diculik oleh seorang wanita, yang membuat Mehmet seketika keluar dan mencari wanita itu, namun tidak ada. Dan juga dia memarahi Gonzi karena membiarkan Ali sendirian. Malamnya mereka pun berkumpul dan menari diiringi dengan musik, dan terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara bos dan anak buah. Yang terlihat hanyalah mereka semua terlihat seperti sebuah keluarga. Dan kemudian Mehmet pun meminta kue yang tadi siang dan dibawakan oleh Gonzi, dimana dia awalnya menyuruh Ali meniupnya. Namun Ali pun gagal, tidak bisa meniup kue itu. Namun kedua kalinya dia pun meniup bersama Mehmet dan berhasil. Mereka pun makan kue dan Mehmet menanyakan kepada Ali apa permohonannya, dimana dia bertanya kepada Ali, namun yang menjawabnya adalah anak yang ada di sebelah Mehmet. Kemudian salah satunya pun berkata bahwa dia ingin mati, yang membuat acara itu seketika terdiam. Mehmet pun menanyakan kenapa ia berkata seperti itu. Kau adalah pria muda yang sehat dan mempunyai masa depan. Anak itu pun menjawab bahwa Mehmet mengetahui bagaimana kisahnya ia berpisah dengan ibunya, dan dia ingin mati di usia muda karena jika dia dewasa mungkin ibunya tidak akan mengenalinya, dan itulah alasannya dia ingin mati di usia muda dengan harapan ibunya mengenalnya walaupun dia sudah meninggal. Mehmet pun berbicara berdua dengan Ali dan mengatakan apa keinginannya, dan Ali menjawab bahwa ia ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan ingin hidup bersama ibunya, dan ia ingin sebuah pekerjaan. Dan Mehmet pun mengatakan kepada Ali bahwa dia akan memberikan pekerjaan dengan syarat nanti Ali akan menunjukkan di mana rumah ibunya. Dan Mehmet pun mengajak Ali bersenang-senang mandi berenang sekaligus mengajarkannya agar dia bisa mandi berenang. Scene pun beralih memperlihatkan Mehmet yang mengajarkan Ali mandi berenang. Di sini terlihat Mehmet yang sangat amat bahagia dan juga senang bersama Ali. Dan tak lama datanglah Gonzi dan dia pun diajak mandi bersama. Namun Gonzi lebih memilih untuk melanjutkan memulungnya. Malamnya Mehmet pun menidurkan Ali, dan Mehmet tidak langsung tidur dan lebih memilih membuat gerobak untuk memulung, gitulah kira-kira. Dan tak lama datanglah Paman Tahsin dan mereka pun berbicara, di mana Paman Tahsin telah mengetahui perihal tentang Ali, dan Mehmet mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Ali pulang ke ibunya besok. Paman Tahsin bertanya bagaimana jika ibu Ali sengaja membuangnya dan tidak ingin dia kembali. Mehmet pun menjawab bahwa ibunya terpaksa membuang Ali karena ia menyelamatkannya dari ayah tirinya yang jahat, dan ibu macam apa yang mau membuang anak-anaknya dengan sengaja, ucap si Mehmet. Lalu Paman Tahsin pun mengatakan bahwa lantas bagaimana keucapanmu tadi dan bagaimana nasib anak-anak yang ada di tempat mereka, ucap Paman Tahsin. Dan Mehmet pun menjawab bahwa jika benar begitu ibunya Ali sengaja membuangnya, dia akan merawat Ali seperti Paman Tahsin merawat mereka dan yang lainnya dahulu. Lalu Paman Tahsin pun pergi dengan wajah yang marah dan mengatakan bahwa Mehmet sedang sakit. Keesokan harinya Mehmet berniat mengejutkan Ali dengan gerobak yang sudah dia buat. Dan terlihat 3 orang anak di awal film yang Mehmet bagi uang tertawa melihat Mehmet yang memanggil Ali, yang menimbulkan sebuah pertanyaan bergaris besar. Dan tak lama Ali pun keluar dan Mehmet mengejutkannya dan memberikan perlengkapan untuk Ali mengikutinya memulung, dan mereka hanyut dalam kebahagiaan. Malamnya Mehmet kembali melihat foto ia dengan ibunya dan memberikan Ali sebuah mainan mobil-mobilan sewaktu ia masih kecil. Malam itu Mehmet ke gudang dan menghitung uang yang dia tabung, dan tak lama penyakit paru-parunya kembali, namun dia berhasil meminum obatnya. Sewaktu kembali ke rumah, di luar rumah terdapat Ari yang terbaring setelah menghisap lem, di mana para bocah lainnya mengatakan bahwa jika Ali menghirup lem itu dia bisa bertemu dengan ibunya. Dan Mehmet pun membawa Ali masuk. Di dalam Ali terbawa pengaruh dari lem yang membuatnya berhalusinasi bahwa Mehmet adalah ayah tirinya, yang membuatnya
tangannya memukul Mehmet lalu merobek foto Mehmet dan ibunya. Tak lama Gonzi pun datang dan membantu Mehmet untuk berbaring. Mehmet mengatakan bahwa Ali sudah tidur dan dia menghirup lem dengan iming-iming jika dia menghirupnya dia bisa bertemu dengan ibunya, persis seperti yang terjadi dengan dirinya dahulu. Singkat cerita, Mehmet memulung dengan Ali di hari itu dan mereka pun sampai di depan rumahnya Ali. Dan tak lama ayah tirinya Ali pun keluar dan Mehmet mengikutinya dengan tujuan ingin mengajaknya bicara. Namun dia kehilangan jejak ayah tirinya Ali. Dia pun kembali dan melihat Ali yang menangis di karung, dan setelah ditanya Ali mengatakan bahwa ia dipukul dengan ayahnya. Mehmet pun mengatakan bahwa itu mustahil, tadi dia melihat ayahnya Ali telah pergi ke arah lain dan yang memukul Ali pasti orang lain. Dan sontak Mehmet malah memukul pemulung itu yang membuat pemulung tersebut dengan teman-temannya malah mengeroyok Mehmet hingga dia tak sadarkan diri. Mehmet pun dibawa ke rumah sakit dan dokter di sana mengatakan bahwa Mehmet kehilangan banyak darah. Di sana terdapat dua Gonzi yang kemudian Mehmet bertanya di mana keberadaan Ali dan Gonzi pun menjawab bahwa dia tidak menemukannya, yang membuat Mehmet ingin pergi dan mencari Ali. Gonzi pun menahan Mehmet agar tidak pergi karena jika pergi dia bisa mati. Setelah dari sana mereka pun pulang ke gudang di mana si Mehmet dengan egonya malah mengambil semua tabungan yang ia simpan selama ini untuk menembus dan membeli Ali. Dan tak lama datanglah Paman Tahsin yang melarang Mehmet. Namun Mehmet bersikeras dan mengambil pisau dan mendodongkannya kepada Paman Tahsin dan berkata dia akan mengantar Ali pulang dan dia akan berusaha mengambil Ali kembali jika orang tuanya tidak menginginkannya, daripada hal seperti Paman Tahsin yang tidak pernah berusaha mengantarkan Mehmet dan Gonzi ke orang tuanya. Dan Paman Tahsin dengan sedih membiarkan Mehmet pergi. Mehmet pergi dengan membawa mobil dari Paman Tahsin dan mendatangi rumah Ali. Dan setelah masuk, ternyata di sana adalah pemilik rumah baru. Dan Mehmet tetap mencari kemana keberadaan si Ali. Dan sampai di mana Mehmet membuka sebuah pintu yang ternyata terjawab sudah semuanya, yang dimana Ali adalah ingatan masa kecilnya Mehmet yang bernama Mehmet Ali. Dan Ali adalah sosok yang menghantui dirinya karena siksaan yang diberikan ayah tirinya dahulu, dimana pemilik rumah baru itu mengatakan dia tahu bahwa itu adalah Mehmet Ali karena pemilik sebelumnya yaitu ibunya Mehmet telah menceritakan semuanya. Dan pemilik barunya itu meminta Mehmet agar keluar dari sana karena dia ingin hidup tenang dengan suaminya. Mehmet pun berjalan diiringi dengan hujan lebat dan badannya yang mulai melemah. Dan singkat serta di akhir film terdengar suara Gonzi yang mengatakan bahwa mereka telah mengetahui tentang Ali yang tidak ada. Mereka sengaja membiarkannya karena si Mehmet terlihat begitu senang daripada biasanya dengan kedatangan Ali. Dan si Mehmet seperti merawat dan sangat ingin membahagiakan Ali, yang dimana itu adalah masa kecilnya sendiri yang tidak bahagia. Dan diperlihatkan di akhir film Mehmet yang ditutupi kardus yang menandakan dia telah meninggal dunia. Dan film pun berakhir. Film yang saya rangkum kali ini sangat menggambarkan betapa kerasnya, pedih, serta juga menyakitkan kehidupan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ya, hanya itu sekiranya yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang. See you next content and never stop for bernafas. Jangan pernah berhenti untuk bernapas. Ya gitu aja lah. Bye bye.